mutiara di balik rumput liar. Di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat tanpa ampun, Ranti menyeka keringat yang bercucuran di dahinya dengan punggung tangan yang terbungkus sarung tangan kain kotor. Ia baru saja selesai memangkas deretan tanaman bougainville yang tumbuh liar di halaman depan gedung pencakar langit Verdant Corp. Gadis berusia 24 tahun itu menegakkan punggungnya yang pegal, lalu memandangi pantulan dirinya di kaca lobi gedung yang menjulang megah. Tubuhnya mungil, tingginya hanya 150 cm. Di dalam balutan seragam tukang kebun berwarna hijau lumut yang kedodoran dan topi caping lebar, ia tampak seperti anak SMP yang salah kostum. Ia sangat sadar, bentuk tubuhnya jauh dari standar ideal model-model semampai yang sering berlalu lalang di lobi kantor elit ini dengan sepatu hak tinggi mereka. Tidak ada satu orang pun di gedung megah itu yang tahu bahwa di balik penampilan si Mbak tukang kebun, tersimpan otak yang luar biasa brilian. Ranti adalah lulusan terbaik sastra Jerman dari universitas negeri ternama dengan predikat cum laude. IPK-nya nyaris sempurna. Tak hanya itu, ia juga sangat fasih berbahasa Arab, kemampuan yang ia dapatkan karena menghabiskan masa kecilnya di Timur Tengah mengikuti ayahnya yang bekerja di sana. Namun, dunia kerja di ibu kota ternyata jauh lebih kejam daripada ujian skripsi tersulit sekalipun. Setiap kali ia melamar posisi staf administrasi, sekretaris, atau penerjemah di perusahaan multinasional, ia selalu berhasil melewati tes tertulis dengan nilai tertinggi. Namun, langkahnya selalu terhenti di tahap wawancara akhir, tahap di mana para petinggi perusahaan melihat fisiknya secara langsung. Maaf, Mbak Ranti, kualifikasi akademis Anda luar biasa. Tapi untuk posisi front office atau yang bertemu klien, kami mencari kandidat dengan penampilan yang lebih menarik dan proporsional untuk merepresentasikan wajah perusahaan, begitu alasan klise yang berulang kali menampar harga dirinya. Akhirnya, demi menyambung hidup dan membayar tagihan kos, Ranti menelan egonya bulat-bulat. Ia menerima satu-satunya pekerjaan yang mau menerimanya tanpa melihat tinggi badan, tukang kebun outsourcing di Verdant Corp. Sementara itu, di lantai 40 gedung yang sama, di ruangan berpendingin udara yang dinginnya menusuk tulang, suasana justru sedang sangat panas. Melissa, CEO muda yang cantik, cerdas, dan tegas, sedang memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Di hadapannya, di sekeliling meja marmer panjang, duduk 4 manajer senior, Hendra, Siska, Budi, dan Rina. Melissa diam-diam menjuluki mereka, 4 tikus kantor. Mereka adalah tipe karyawan senior yang licik, manipulatif, enggan bekerja keras, dan hanya peduli pada bagaimana cara mendapatkan komisi pribadi terbesar. Bagaimana bisa deal dengan Schmidt Group dari Jerman batal lagi? Suara Melissa meninggi, nadanya dingin namun tajam, menggelegar di ruang rapat yang sunyi. Ini sudah percobaan ketiga kita, dan kita terancam kehilangan kontrak senilai ratusan miliar. Hendra, yang paling licin lidahnya di antara mereka berempat, berdeham sambil membetulkan dasi mahalnya. Begini, Bu Melissa. Pihak Jerman itu memang terkenal sangat kaku dan sulit. Mereka tersinggung dengan proposal terakhir kita. Kami sudah berusaha maksimal, sungguh, tapi sepertinya mereka memang mencari-cari alasan untuk mundur karena meragukan kapasitas perusahaan kita. Siska mengangguk setuju, menambahkan dengan nada dibuat-buat, betul, Bu. Bahasa mereka juga sulit sekali dipahami. Komunikasi kita sering tersendat. Padahal, kenyataannya jauh berbeda dari laporan mereka. Hendra dan kawan-kawannya sama sekali tidak menguasai bahasa Jerman, bahkan untuk tingkat dasar sekalipun. Mereka hanya mengandalkan Google Translate dan jasa penerjemah amatir murah. Lebih parahnya lagi, mereka mencoba menyelipkan klausul-klausul tersembunyi dalam kontrak yang akan menguntungkan kantong pribadi mereka, yang tentu saja langsung tercium oleh pihak Schmidt Group yang sangat profesional dan teliti. Saya tidak mau dengar alasan lagi, potong Melissa tegas. Matanya menatap tajam ke 4 bawahannya itu satu persatu. Besok pagi, Tuan Hans Schmidt, pimpinan langsung dari Jerman, akan datang untuk pertemuan terakhir. Jika besok gagal, bukan hanya perusahaan kita yang kehilangan kontrak, tapi saya pastikan saya akan mengevaluasi posisi kalian berempat di perusahaan ini. Ancaman itu menggantung di udara. Melissa membubarkan rapat dengan perasaan tercekik. Ia butuh udara segar, bukan udara AC yang menyesakkan ini. Alih-alih langsung pulang naik mobil mewahnya, Melissa memutuskan untuk berjalan kaki sejenak ke taman kecil di samping gedung. Itu adalah tempat favoritnya untuk menenangkan diri sejenak dari hiruk-pikuk politik kantor sebelum sopir menjemputnya. Hari sudah sore, matahari mulai condong ke barat. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Di sudut taman, di bawah bayangan pohon Kamboja yang rindang,
Melissa melihat Ranti sedang duduk beristirahat di bangku taman. Tukang kebun kecil itu tampak begitu fokus. Di tangannya, ia memegang sebuah koran asing berukuran besar yang sepertinya tertinggal oleh salah satu tamu ekspatriat di lobi hotel sebelah. Melissa hendak berjalan melewatinya, tidak ingin mengganggu, namun langkah kakinya terhenti mendadak saat telinganya menangkap gumaman Ranti. Gadis itu tidak sekadar membolak-balik halaman melihat gambar. Ia sedang membaca teks di koran itu dengan suara lirih namun jelas, dengan pelafalan yang terdengar sangat asing namun sempurna di telinga Melissa. Die Wirtschaftslage in Deutschland ist derzeit sehr stabil, obwohl die globalen Marktschwankungen. Gumam Ranti lancar. Ia lalu menghela napas panjang dan bergumam dalam bahasa Indonesia. Ah, jadi situasi ekonomi di Jerman sedang sangat stabil meskipun pasar global goyah. Pantas saja mereka berani ekspansi besar-besaran ke Asia Tenggara sekarang. Melissa tertegun. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mendekat perlahan, bayangannya menutupi koran yang sedang dibaca Ranti. "Kamu mengerti apa yang kamu baca itu?" tanya Melissa tiba-tiba. Ranti terlonjak kaget. Ia nyaris menjatuhkan korannya. Dengan panik, ia buru-buru melipat koran itu dan berdiri, menunduk takut. Maaf, Bu Melissa. Saya tidak bermaksud bermalas-malasan. Saya sudah selesai menyiram semua area barat dan..." "Bukan itu yang saya tanyakan," potong Melissa cepat, nadanya mendesak. Matanya menatap Ranti dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. "Tadi kamu membaca koran berbahasa Jerman itu. Dan komentarmu tentang situasi ekonomi, itu sangat spesifik. Kamu bisa bahasa Jerman?" Ranti tampak ragu sejenak, meremas ujung seragamnya yang kotor. Akhirnya, ia mengangguk pelan tanpa berani menatap mata sang CEO. "Iya, Bu. Sedikit. Kebetulan ini koran Frankfurter Allgemeine, ada artikel menarik di halaman bisnis tentang makroekonomi Eropa." Mata Melissa terbelalak. "Sedikit?" Itu tadi terdengar sangat lancar. Tanpa berpikir panjang, Melissa segera merogoh tas kerjanya yang mahal. Ia mengeluarkan bundelan dokumen kontrak Schmidt Group, dokumen yang sedari tadi ia bawa pulang untuk dipelajari sendiri karena sudah tidak percaya pada timnya. Dokumen itu penuh dengan coretan revisi dari Hendra. "Coba kamu baca paragraf ketiga di halaman ini," pinta Melissa, menyodorkan kertas itu ke tangan Ranti yang masih memakai sarung tangan. "Terjemahkan untuk saya. Apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurangi." Ranti tampak bingung, tapi ia menurut. Ia menyipitkan mata, membaca sekilas teks Jerman yang rumit itu. Keningnya perlahan berkerut dalam. "Bu Melissa?" Ranti memulai dengan suara ragu, "Maaf jika saya lancang. Tapi terjemahan bahasa Indonesia yang ada di catatan kaki ini, yang dibuat tim ibu, salah fatal." "Salah bagaimana?" kejar Melissa. Ranti menunjuk satu kalimat. "Di sini tertulis dalam bahasa Jerman, Wir fordern absolute Transparenz bezüglich der lokalen Kostenstruktur, yang artinya, kami menuntut transparansi absolut mengenai struktur biaya lokal." Tapi, Ranti menelan ludah, di catatan terjemahan di bawahnya, ditulis menjadi, mereka meminta kenaikan harga yang tidak masuk akal untuk biaya operasional. Ranti mendongak, memberanikan diri menatap Melissa. Ini sepertinya sengaja disalahartikan untuk memprovokasi ibu agar menolak syarat mereka, Bu. Kalimat aslinya sangat wajar dalam bisnis, tapi terjemahannya dibuat seolah-olah mereka memeras kita. Darah Melissa mendidih hingga ke ubun-ubun. Dugaannya benar. Keempat tikus itu bukan hanya tidak kompeten, mereka melakukan sabotase aktif demi keuntungan pribadi yang entah apa bentuknya. Mereka hampir menghancurkan reputasi perusahaan demi keserakahan mereka. Melissa menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan amarahnya. Ia menatap Ranti, kali ini bukan sebagai tukang kebun, melainkan sebagai seseorang yang baru saja menyelamatkan nyawanya. "Siapa namamu?" "Ranti, Bu." "Ranti," kata Melissa tegas, nada suaranya berubah menjadi perintah seorang pemimpin. "Besok jam 8 pagi, jangan datang ke pos satpam belakang. Jangan pakai seragam kebun. Pakai pakaian terbaikmu yang paling rapi. Temui saya langsung di ruangan saya di lantai 40. Kita punya pekerjaan besar." Keesokan harinya, pukul 9 pagi. Ruang rapat utama Verdant Corp terasa sangat mencekam. Tuan Hans Schmidt, pria Jerman bertubuh besar, berambut putih, dengan wajah kaku tanpa senyum,
duduk di ujung meja dengan tangan terlipat di dada. Aura ketidaksenangan menguar kuat darinya. Di seberangnya, Hendra, Siska, Budi, dan Rina duduk dengan wajah tegang. Mereka sudah siap dengan segudang alasan jika pertemuan ini gagal lagi. Pintu ruang rapat terbuka. Melisa masuk dengan langkah percaya diri. Di belakangnya, mengekor seorang wanita muda bertubuh mungil. Itu Ranti. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang agak kebesaran dan rok bahan hitam, pakaian bekas sidang skripsinya dulu. Namun rambutnya diikat rapi dan wajahnya memancarkan kecerdasan yang selama ini tersembunyi di bawah topi caping. Keempat tikus kantor itu terbelalak. Siska bahkan tak bisa menahan tawanya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berbisik keras pada Rina, "Loh? Kok si cebol tukang kebun dibawa masuk? Bu Melisa mau minta dia bersihkan asbak atau lap meja?" Hendra menyeringai sinis. Mungkin Bu Melisa sudah putus asa. Melisa sama sekali tidak menggubris mereka. Ia berjalan lurus ke kursi pimpinan, lalu menarik kursi kosong di sebelahnya. "Silakan duduk, Ranti," ujarnya. Melisa kemudian menatap Tuan Schmidt. "Tuan Hans Schmidt, perkenalkan. Ini Ranti. Dia adalah rekan baru saya yang akan memandu diskusi kita hari ini secara eksklusif." Tuan Hans mendengus kasar. Ia melirik jam tangannya yang mahal. "Das ist Deutsch Lacherlich. Eine Gärtnerin? Das ist Zeitverschwendung. Ich gehe." Ini konyol. Seorang tukang kebun? Ini buang-buang waktu. Saya pergi. Pria besar itu mulai mendorong kursinya ke belakang, hendak berdiri. Hendra dan komplotannya tersenyum penuh kemenangan. Namun, sebelum Tuan Han sempat berdiri tegak, suara tenang namun tegas terdengar di ruangan itu. "Sehr geehrter Herr Schmidt, bitte versehen Sie die Unannehmlichkeiten und die gravierenden Missverständnisse in den vergangenen Wochen." Suara Ranti. Ia berbicara menggunakan bahasa Jerman tingkat tinggi, Hochdeutsch, yang sangat formal, sopan, dan berstruktur sempurna, jauh lebih baik daripada penerjemah manapun yang pernah disewa perusahaan sebelumnya. Tuan Hans terpaku. Ia menatap gadis kecil di sebelah Melisa itu dengan tatapan tak percaya. Ranti melanjutkan tanpa gentar, "Wir haben die Fehler in der internen Kommunikation erkannt und korrigiert. Frau Melisa hat mich persönlich gebeten, Ihnen heute unser neues, vollständig transparentes Angebot zu unterbreiten, das auf gegenseitigem Respekt basiert." Kami telah mengenali dan memperbaiki kesalahan dalam komunikasi internal. Ibu Melisa meminta saya secara pribadi untuk menyampaikan penawaran baru kami yang sepenuhnya transparan, yang didasarkan pada rasa saling menghormati. Hendra, Siska, Budi, dan Rina melongo. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Mereka tidak mengerti sepatah kata pun, tapi mereka tahu dari nada bicara Ranti bahwa situasi telah berbalik. Tuan Hans perlahan duduk kembali. Wajah kakunya yang tadi penuh amarah, perlahan melunak. Ia menatap Ranti dengan sorot mata baru, respect. "Sie sprechen ausgezeichnetes Deutsch, junge Frau. Und sehr direkt. Das gefällt mir, bahasa Jerman Anda luar biasa, nona muda. Dan sangat lugas. Saya suka itu," puji Tuan Hans. Nadanya berubah ramah. Selama 3 jam berikutnya, Ranti bukan sekadar menjadi penerjemah. Ia menjadi jembatan budaya yang sempurna. Ranti melanjutkan tanpa gentar, "Wir haben die Fehler in der internen Kommunikation erkannt und korrigiert. Frau Melisa hat mich persönlich gebeten, Ihnen heute unser neues, vollständig transparentes Angebot zu unterbreiten, das auf gegenseitigem Respekt basiert." Kami telah mengenali dan memperbaiki kesalahan dalam komunikasi internal. Ibu Melisa meminta saya secara pribadi untuk menyampaikan penawaran baru kami yang sepenuhnya transparan, yang didasarkan pada rasa saling menghormati. Hendra, Siska, Budi, dan Rina melongo. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Mereka tidak mengerti sepatah kata pun, tapi mereka tahu dari nada bicara Ranti bahwa situasi telah berbalik. Tuan Hans perlahan duduk kembali. Wajah kakunya yang tadi penuh amarah, perlahan melunak. Ia menatap Ranti dengan sorot mata baru, respect. "Sie sprechen ausgezeichnetes Deutsch, junge Frau. Und sehr direkt. Das gefällt mir, bahasa Jerman Anda luar biasa, nona muda. Dan sangat lugas. Saya suka itu," puji Tuan Hans.
Nadanya berubah ramah. Selama 3 jam berikutnya, Ranti bukan sekadar menjadi penerjemah. Ia menjadi jembatan budaya yang sempurna. Ia tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, tetapi juga konteks dan nuansa bisnis. Ia meluruskan semua kekacauan dan kesalahpahaman yang sengaja dibuat oleh Hendra dan kawan-kawan. Ketika Hendra mencoba menyela dengan data palsu dalam bahasa Indonesia, Ranti dengan tenang mengoreksinya di depan Melissa, lalu menyampaikan data yang benar kepada Tuan Hans dalam bahasa Jerman. Puncak kekaguman Tuan Hans terjadi ketika mereka membahas tentang kepercayaan jangka panjang. Tuan Hans, yang ternyata pernah bekerja di Dubai, mengutip sebuah pepatah Arab tentang pentingnya kejujuran dalam berdagang. Tanpa ragu, Ranti tersenyum dan menanggapi kutipan itu dengan syair Arab klasik yang lebih tepat dan indah, dalam bahasa Arab yang fasih dan otentik. Tuan Hans tertawa terbahak-bahak, suara tawanya menggelegar memenuhi ruangan. Ia menepuk meja dengan antusias. "Wunderbar. Fantastis," serunya. Ia menoleh pada Melissa. "Melissa, di mana kamu menyembunyikan permata ini selama ini?" Melissa tersenyum puas, sementara keempat tikus di ujung meja semakin menciut di kursi mereka. Hari itu juga, kontrak ditandatangani. Nilainya fantastis, melampaui target awal perusahaan. Verdant Corp selamat. Namun, perang belum benar-benar berakhir. Keempat tikus kantor itu kini merasa sangat terancam. Posisi nyaman mereka di ujung tanduk. Saat jam makan siang, ketika Melissa sedang keluar untuk makan siang bisnis dengan Tuan Hans, mereka melihat Ranti sedang membuat kopi di pantry sendirian. Mereka berempat masuk dan mengunci pintu pantry. Cebol, hardik Hendra, wajahnya merah padam karena marah dan malu. Ia memojokkan Ranti ke arah wastafel. "Jangan pikir mentang-mentang kamu bisa sedikit bahasa asing, kamu bisa seenaknya menggeser kami di sini." Siska maju dengan tatapan berbisa. "Kamu itu cuma tukang kebun bau tanah. Sadar diri. Kami tahu semua rahasia kotor perusahaan ini. Kalau kamu tidak mundur dan bilang ke Bu Melissa kalau kamu tidak sanggup, kami akan fitnah kamu. Kami akan bilang kamu mencuri data klien." Ranti gemetar. Trauma masa lalunya tentang penolakan dan penghinaan fisik kembali menghantuinya. Tubuhnya yang kecil terasa semakin kecil di hadapan 4 orang dewasa yang mengintimidasinya. Saya hanya menjalankan tugas yang diminta Bu Melissa." Cicitnya. "Tugasmu itu mengurus rumput, bukan ikut rapat direksi," bentar Rina sambil menunjuk-nunjuk wajah Ranti. Tiba-tiba, suara tepuk tangan pelan terdengar dari arah pintu pantry yang ternyata tidak terkunci sempurna. Hebat. Hebat sekali ancamannya. Sangat profesional. Suara Melissa yang dingin bagaikan es membuat keempat tikus itu membeku. Melissa berdiri di ambang pintu, memegang ponselnya yang menyala. Layar ponsel itu menunjukkan mode perekam suara yang sedang aktif. "Hendra, Siska, Budi, Rina," panggil Melissa, matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa. "Saya sudah curiga kalian akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti ini." Wajah keempatnya pucat pasi. Hendra mencoba tergagap membela diri. "Bu Melissa ini, kami hanya memberi arahan pada anak baru." "Arahan dengan ancaman fitnah," potong Melissa. Ia mengangkat ponselnya. Semuanya terekam jelas. Ditambah bukti sabotase terjemahan kontrak kemarin yang sudah diterjemahkan ulang dengan benar oleh Ranti semalam suntuk, saya punya cukup bukti untuk melaporkan kalian ke polisi atas tuduhan penipuan korporasi dan intimidasi. Mereka terdiam, tak berkutik. "Kalian dipecat. Tanpa pesangon. Sekarang juga," kata Melissa final. "Satpam sudah menunggu di meja kalian masing-masing dengan kardus kosong untuk memastikan kalian tidak membawa satupun aset perusahaan." Siang itu, di bawah tatapan sini seluruh karyawan kantor, keempat tikus berdasi itu diusir keluar gedung dengan membawa rasa malu yang tak terhingga. 6 bulan kemudian, berkat kontrak dengan Schmidt Group, Verdant Corp berkembang pesat menjadi perusahaan multinasional yang disegani di Asia. Tidak ada lagi tikus-tikus yang menggerogoti tiang pondasi perusahaan. Budaya kerja berubah total menjadi transparan dan berbasis kompetensi. Suatu sore yang cerah di Berlin, Jerman. Di sebuah ballroom hotel mewah tempat diadakannya konferensi pers peluncuran cabang Verdant Corp Eropa, Melissa berdiri di podium di depan puluhan wartawan internasional. Ia tampak anggun dan berwibawa. Namun, sorotan kamera hari itu bukan hanya padanya. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita muda bertubuh mungil Ranti.
Ia kini menjabat sebagai Direktur Hubungan Internasional dan Kemitraan Strategis. Tidak ada lagi seragam tukang kebun kedodoran. Ranti mengenakan setelan blazer abu-abu tua yang dijahit khusus pas di tubuhnya, memancarkan aura profesionalisme dan kepercayaan diri yang dulu sempat redup. Melisa tersenyum ke arah kamera, lalu menoleh pada Ranti. "Kesuksesan ekspansi perusahaan kami ke Eropa ini," ucap Melisa di depan mikrofon. Suaranya diterjemahkan langsung ke berbagai bahasa. Bukan hanya karena modal besar atau strategi bisnis yang rumit. Tapi karena kami belajar satu hal terpenting, melihat potensi seseorang melampaui penampilan fisiknya. Melisa merangkul bahu Ranti. "Partner terbaik saya ini, Ranti, mengajarkan kepada saya dan seluruh perusahaan kami, bahwa berlian tetaplah berlian yang paling berharga, meskipun ia sempat tersembunyi dan tertutup oleh rumput liar." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Ranti tersenyum haru. Matanya berkaca-kaca. Ia bukan lagi si tukang kebun yang tak terlihat. Ia adalah bukti hidup bahwa kecerdasan, kerja keras, dan kompetensi, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, menembus segala prasangka. Di bawah langit Berlin, sang CEO cantik dan si jenius mungil berdiri bersisian, siap membawa perusahaan mereka terbang lebih tinggi lagi.